Oke guys, kita ketemu lagi di channel William Martanto dan kali ini saya bukan lagi bahas saham, tapi lebih ke sharing sedikit karena ada pertanyaan. Jadi begini masuk ke saya, pertanyaannya adalah, em, jadi ceritanya dia nonton video kolaborasi saya sama Investor Academy dan dia nanya setelah belajar fundamental lalu menjalankan analisa teknikal dan kemudian sampai meneruskan ke bandarmologi, mana dari tiga ini yang lebih baik untuk dipraktekkan, yang mana yang based on pengalaman saya gitu katanya yang lebih bagus untuk digunakan termasuk untuk pemula yang mana aja. Otomatis di sini kita akan mengkomparasi tiga jenis pendekatan analisa, yaitu fundamental, teknikal, dan bandarmologi. Yang mana sebenarnya kalau bilang analisis sebenarnya nggak juga. Lebih kita kepada membaca pola yang nggak bisa diteorikan juga, bentuk-bentuknya nggak pernah sama. Jadi kita akan bahas bersama pada video kali ini. Nah, sebelum teman-teman yang di pasar modal rata-rata udah kenal saya dari buku The Tao of Bandarmologi dan juga yang baru terbit di bulan Juli 2020 ini, Bandarmologi versus Technical. Sebenarnya saya juga pernah ngelewatin tahap-tahap yang mana kita berada di sebutnya newbie ya. Jadi belajar dari fundamental dulu karena dulu rasa tertarik dengan investasi jangka panjang, pelajarin perusahaan, produknya, laporan keuangannya dan segala yang jelimet sebenarnya udah pernah saya lewatin. Dan dimana kalau teman-teman sebenarnya pernah lihat di buku saya mahasiswa investor, saya ada ajarkan sedikit tentang fundamental dan itu sebenarnya bukti bahwa saya juga pernah belajar. Ya memang di situ cuman lebih ke analisa yang sederhana aja, tapi itu udah cukup untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan lain-lainnya. Metode-metode yang lebih jauh lagi termasuk menilai intangible asset, kekuatan merek dan lain-lain, saya pakai juga untuk mengetahui apakah perusahaan nanti saya akan beli sahamnya itu kalau saya tinggal let's say 10 tahun ke depan oke atau enggak. Dan saya harus ngomong jujur sebenarnya ngecewain. Itulah kenapa saya nggak lanjutin fundamental. Dan sederhananya kalau gue jagoin fundamental, buku gue semua tentang fundamental. Nggak mungkin lari ke bandarmologi, bener kan? Nah, yang saya masuk kecewa di sini adalah, pertama, laporan keuangan per kuartal itu kan selalu beda dong. Misal kuartal pertama laba, kuartal kedua labanya menurun. Dengan kata lain, 3 bulan berikutnya kan kondisinya merugi. Jadi labanya secara kalau digrafikkan atau di chart turun gitu. Nah, kalau kondisi begitu, otomatis kita mesti berubah-berubah terus pandangannya. Prospek perusahaan itu akan berubah terus dan tentang valuasi, orang banyak yang kenal tentang PER dan PBV dari investor yang cukup terkenal di Indonesia, itu dari Lo Keng Hong. Dia mengajarkan kalau yang PER dan PBV-nya rendah itu murah, tapi kalau misalnya ditanya balik, apakah semua saham yang PER PBV-nya rendah itu pasti bagus? Enggak juga, ternyata masih ada penilaian yang lain-lainnya untuk menentukan valuasi tersebut murah gitu. Jadi ada value investing, saya sendiri juga dulu menerapkan growth investing dan hasilnya mungkin secara laporan keuangan perusahaannya bagus, kita semakin yakin untuk holding. Tapi tunggunya berapa lama? Nah, disinilah ternyata saya sadar satu hal yang saya nggak bisa jalanin dalam investasi jangka panjang, yaitu tidak sabar. Dengan kata lain, memang orientasi saya lebih ke jangka pendek. Saya lebih senang ketika saham yang saya beli langsung naik, secepat-cepatnya gitu ya. Kalau bisa sih habis beli langsung up, atau mungkin harus tunggu beberapa hari baru naik. Tapi kalau bisa nggak mau sampai setahunan simpennya. Dari situ saya baru sadar, saya mesti belajar tentang timing. Masuklah ke analisa teknikal. Mulai belajar-belajar semua bentuk chart yang berat gitu ya. Dari yang sederhana bentuknya satu persatu sampai yang paling ngaconya dulu malah jadinya hafalin nama tanpa tahu artinya malah gitu ya. Lebih hafal nama lupa artinya apa. Dan hasil akhirnya ternyata walaupun teknikal lebih bagus dari sisi timing ya, karena kita cari tahu kapan saham itu akan mengalami kenaikan atau kapan akan koreksi untuk kita hindari sahamnya, memang lebih bagus dibandingkan jika kita investasi jangka panjang hanya bermodalkan laporan keuangan, kita tahu apakah harga yang kita beli itu udah tepat. Ya, jadi perbedaannya kalau fundamental itu mencari saham yang tepat dibeli, kalau teknikal itu mencari waktu yang tepat untuk membeli. Dan setelah belajar analisa teknikal, ya, memang bagus gitu ya dari segi timing, tapi kenyataannya nggak semua pola berjalan sesuai dengan teorinya. Jadi dengan kata lain, pola-pola yang secara teknikal bagus, misalnya let's say hammer, Morningstar, doji kalau yang di bawah, terus inverted hammer gitu ya, saya agak lupa namanya kalau nggak salah inverted hammer, itu adalah pola-pola yang mana kalau secara teorinya teknikal tuh akan bullish, naik.
Tapi apakah semua seperti itu? Kenyataannya nggak juga. Ya, mungkin teman-teman bisa dari pengalaman sendiri juga tahu nggak semua pola hammer pasti naik. Walaupun teorinya gambarnya selalu naik. Dan beberapa kali website-website atau buku yang mengajarkan teori membuat garis trendline kok gambarnya simetris banget. Kenyataannya kan nggak semua sama kayak gitu. Nah, saya sadar ada lagi yang kurang dari analisa teknikal dan saya perlu belajar lagi lebih jauh. Nah, juga memang pernah dan cukup sering kejadian di mana saya beli secara teknikal terbalik hasilnya. Saya mulai tanda tanya juga salah gue di mana. Nah, berarti em, pola itu bisa dibentuk dong, gitu kan saya pikirnya. Lalu, siapakah yang membentuk sampai suatu pola bisa melahirkan teori seperti itu? Berarti harusnya ada tentang arus dana atau supply and demand. Barulah saya mulai pelajari yang namanya bandarmologi. Bandarmologi seperti yang teman-teman tahu itu adalah ilmu untuk membaca arus dana, terjadi akumulasi dan distribusi atau tidak untuk menambah kekuatan dan melakukan ya maaf-maaf aja mungkin sebuah pelanggaran tapi mungkinkah terjadi manipulasi harga saham atau tidak. Dan di situ juga terbentuk supply and demand. Ya, bukan. Jadi pada dasarnya bukan ilmu buat nyari tahu siapa bandar. Kita nggak akan pernah tahu siapa bandar di pasar modal. Bandar saham tuh kita nggak akan pernah tahu kecuali lu dealernya, lu anaknya si bandar, lu temennya si bandar yang dikasih tahu infonya. Kalau nggak tahu, kita cuma bisa dapat dari apa? Broker yang lagi dipakai untuk melakukan manipulasi siapa, kodenya. Lalu arus dananya, itu termasuk akumulasi atau distribusi atau crossing, nampungin buangan orang, ngabisin sebentar untuk diturunkan lagi juga kelihatan dari sana. Jadi kira setelah saya belajar bandarmologi, saya belajar bahwa ternyata arus dana itu lebih menentukan. Karena kalau saham dengan fundamental bagus, orang percaya bahwa kalau valuasinya murah, berarti dia akan naik. Dan teknikal kalau polanya bagus, dia akan naik. Pertanyaannya siapa yang naikin gitu. Ya, kalau misalnya ditanya apakah bandar tuh penting di market, ya penting. Kenapa? Kalau semua pelaku pasar itu investor retail doang, yang mayoritas belajar teknikal, beli support, jual resisten, yang nggak kemana-mana, harga saham sebenarnya akan datar aja gitu kan. Pilihannya kalau nggak support resisten ya oversold atau overbought, beli dan jual. Alhasil, semua orang akan bilang chartnya datar, sideways. Ya mungkin range untuk tradingnya ada, tapi kan dengan kata lain kalau seperti itu harganya sebenarnya nggak akan pernah lewat dari level terendah dan level tertinggi yang pernah dicapai. Akhirnya diperlukanlah peran pelaku pasar yang bisa memanipulasi, yang mana kehadirannya bisa membangkitkan optimisme, fear maupun greed juga dari pelaku pasar lainnya. Chartnya bisa dibikin sampai orang yakin juga, ya itulah yang kita baru sebut bandar. Dan bandarmologi adalah ilmu untuk baca pola tersebut. Nah, jadi kalau dari pertanyaan salah satu penonton YouTube tersebut, ya sebenarnya setelah mendalami ketiganya, saya jauh lebih suka bandarmologi. Kenapa? Ya tadi saya bilang, orang nggak akan percaya saham fundamentalnya bagus, nggak akan percaya pola terkonfirmasi kalau nggak ada yang naikin. Dan apalagi kalau yang lebih masih textbook banget, teknikalnya biasanya mengutamakan pola yang terkonfirmasi harus diiringi dengan volume yang tinggi. Siapa yang bikin volumenya tinggi? Nah itulah kenapa akhirnya lari-larinya kita ke bandarmologi. Saya teruskan ke sana. Dan memang seperti yang teman-teman tahu juga, beberapa kali ada video yang saya bikin juga tentang saham, yang saya sebutkan ada akumulasi atau distribusinya, itu benar-benar terjadi sebelum ada beritanya. Nah, kata lain, ya contoh aja seperti yang saham Friend, beberapa video yang sebelumnya, itu udah ketahuan duluan, terjadi akumulasi dan distribusi, baru belakangan harga sahamnya terbentuk, beritanya baru keluar di belakang. Itulah kemampuan dari menganalisa arus dana. Jadi kita bisa tahu duluan kejadiannya, dan itu bukan hal yang aneh, karena juga pernah saya jelaskan di salah satu video saya bagaimana peran media bisa mendukung aksinya bandar secara tidak langsung, yaitu karena prosedurnya kerjanya, proses kerjanya media yang memang akan selalu terlambat. Kejadian dulu baru beritakan. Udah kejadian liput, beritainnya kapan juga nggak tahu. Jadi dengan sifat yang memang terlambat, itulah kenapa sering sell on news. Dan kejadian-kejadian seperti itu seringkali terjadi sebelum berita. Harus dana duluan, berita belakangan. Nah, sama seperti tahun 2020 ini. Saham naik duluan, mungkin nanti baru berita di belakang. Ekonominya sudah pulih, sudah selesai virus COVID dan lain-lain. Beritanya akan keluar belakangan setelah arus dananya. Itulah bandarmologi.
Lanjut, apakah bandarmologi dengan teknikal ada hubungannya? Nah, kalau di beberapa komunitas yang investor-investor untuk yang pemula ya, saya ada baca beberapa dan mereka memang pernah sharing-sharing kontennya. Banyak yang masih mengajarkan hal yang buat saya juga setuju karena saya pernah pakai. Fundamental dan teknikal bisa dikombinasi, artinya kita membeli saham yang tepat di waktu yang tepat. Fundamentalnya bagus, growth, aman disimpan dalam jangka panjang, teknikalnya mendukung untuk timing beli di harga terbaik, bisa disimpan dalam jangka panjang. Tinggal tambahkan indikator-indikator trend following, misalnya MA atau RSI atau MACD dan lain-lainnya, yang basic yang memang memperlihatkan bahwa gue udah beli saham yang benar di waktu yang benar, ya udah sisanya let profit run. Teorinya kan begitu, dan itu nggak salah, memang boleh praktekin. Nah, kalau kita compare ke bandarmologi, inilah yang paling kacau. Kenapa? Karena bandarmologi itu akan selalu berlawanan dengan fundamental maupun dengan teknikal. Fundamental jelek, sahamnya boleh naik, kita juga tahu. Fundamental bagus, sahamnya boleh aja nggak naik. Teknikal datangnya belakangan, setelah ada peperangan gitu ya antar bandar dengan retail, barulah keluar candlesticknya, ketahuan, oh ini bentuknya, polanya begini. Tapi apakah besok berlanjut, apakah mereka masih mau perang atau enggak, itu kita nggak tahu. Nah, jadi arus dana terus yang kita perhatikan. Arus dana dan keramaian perdagangannya itu juga menunjukkan apakah memang antar pelaku pasar masih niat banget untuk transaksi dari sana. Begitulah kira-kira kalau di compare ketiganya, bandarmologi akan jadi satu-satunya yang paling berlawanan dengan yang lainnya. Gitu. Nah, lebih lanjut tentang bandarmologi, bentuknya sendiri ada cukup banyak, di mana salah satunya yang paling terkenal adalah foreign flow, yang mana membaca arus dana investor asing ya. Jadi kadang-kadang orang juga melanjutkannya kepercayaan bahwa kalau investor asing melakukan net buy atau net sell secara keseluruhan di perdagangan pada hari tertentu, besoknya akan mencerminkan kondisi yang sama dan itu akan jadi indikasi bullish or bearish. Tapi ternyata foreign flow kadang-kadang ya nggak terlalu akurat juga kalau kita baca secara keseluruhan. Tapi kalau dibaca untuk per sahamnya, misalnya saham apa ya, misalnya banking seperti BCA, BRI, Mandiri gitu ya, kita cek foreign flow bisa berlaku. Dan kata lain, foreign flow ada bagian dari bandarmologi yang secara khusus memperhatikan arus dana dari investor asing pada saham-saham tertentu. Model keduanya adalah yang saya sebut broker konsistensi. Jadi biasanya terjadi seperti masa-masa buyback di mana ada broker yang dipilih oleh emiten untuk melakukan buyback sahamnya sendiri, tiap hari beli, itu otomatis kan masuk jadi kondisi akumulasi. Dan kata lain, kita sendiri kalau beliin saham biarpun cuma satu lot sehari, kita sedang akumulasi, ya sebutannya akumulasi satu lot. Nah, broker konsistensi memperhatikan konsistensi dari sebuah atau beberapa broker yang muncul dalam perdagangan saham secara rutin, baik itu sebagai buyer yang berarti diakumulasi ataupun seller yang berarti distribusi, dan model lainnya masih banyak lain dalam bandarmologi. Nah, jadi ini cuma pilihan dua untuk teman-teman yang misalnya tertarik untuk belajar bandarmologi lebih dalam. Itu yang mesti kalian tahu. Ya, misalnya tadi foreign flow dan broker konsistensi. Sebenarnya hasil kuasa ini aja dulu sudah cukup memberikan keyakinan terjadinya akumulasi dan distribusi. Kenapa? Sebenarnya foreign flow dengan broker konsistensi sama aja intinya. Perbedaannya hanyalah satu fokusnya di investor asing, yang satu lagi boleh dua-duanya, mau lokal boleh, mau asing boleh, yang penting konsisten. Konsisten buy atau konsisten sell, dan itu akan menentukan sebuah persepsi bagi kalian apakah di masa yang akan datang, katakannya besok, minggu depan, bulan depan, tergantung periode yang kalian hitung, akan terjadi penguatan atau tidak. Nah, bandarmologi sendiri memang agak sulit dikombinasikan dengan fundamental. Oleh karena itu, buat teman-teman yang mau long term investing dengan fundamental, baca laporan keuangan, ya gunakanlah metode terbaik yang kalian pelajarin. Saya sendiri karena udah nggak pernah perdalam, nggak lebih lanjut, jadi mungkin ilmunya saya boleh bilang udah kuno soal fundamental, dan saya sendiri masih mensyaratkan saham yang harus ngasih dividen. Jadi sesial-sialnya saya beli itu saham nggak naik, ya udah ada ongkos nunggu. Tapi kalau misalnya apakah tuh saham memang layak dibeli atau enggak, belum tentu. Ilmu saya masih cocok dengan kondisi sekarang. Saya sekarang udah lebih banyak bacanya di arus dana dan teknikal. Apakah pola itu memang udah disusun untuk memanggil investor retail? Kalau udah, mungkin saya akan nyolong start, biasanya kayak begitu. Nah, itulah yang kira-kira bisa saya sharing untuk teman-teman yang lagi mencari tahu mana yang cocok dari fundamental, teknikal, atau bandarmologi. Nah, silakan cari referensi dari pelaku pasar lain yang menggunakan analisis fundamental ataupun analisis teknikal buat teman-teman jadikan panutan. Semua pasti pernah lewatin masa-masa newbie-nya dulu sampai mereka dapat pada
level yang mereka kuasai sendiri sampai mereka jadi ahli di situ. Dan sesuaikan dengan profil kalian sendiri atau profil resiko kalian sendiri. Belajar fundamental, bioteknika, kesanggupan kalian untuk membeli, untuk menyimpan saham tersebut, berapa toleransi lossnya, maunya cuannya berapa, kira-kira secepatnya atau enggak, butuh uangnya lama atau enggak, itu mesti jadi pertimbangan juga untuk memilih model analisa apa yang kalian pakai. Nah, kiranya itu sharing dari saya, semoga berguna buat teman-teman yang ingin mencari rezeki atau keuntungan di pasar modal. Asalkan kalian tahu caranya, itu adalah tempat mencari uang yang paling mudah dan paling baik. Ya, kiranya itu dari saya. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi pada vlog berikutnya. See you again.